Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Andi. Hari ini kita akan membahas salah satu materi matematika yang dipelajari di SMA kelas 10, yaitu logaritma. Nah, hubungan logaritma ini sangat erat dengan bilangan berpangkat atau eksponen. Mari kita ingat kembali tentang apa itu eksponen. Ingat bahwa 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kita dapat mengembangkan 2 pangkat 3 sama dengan 8 dengan berbagai pertanyaan. Pertama, 2 pangkat 3 sama dengan berapakah? Atau 2 pangkat 3 sama dengan X gitu ya. Atau pertanyaan keduanya bisa berapakah pangkat 3 yang hasilnya 8? Kemudian bisa juga kemungkinan yang ketiga adalah 2 pangkat berapakah yang 8 gitu ya. Oke, kita dapat memodifikasi berbagai pertanyaan dari bentuk 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, kasus 2 pangkat X sama dengan 8, kasus yang ketiga ini dapat diselesaikan dengan cara memanfaatkan persamaan eksponen atau menggunakan logaritma. Perhatikan hubungan berikut. 2 pangkat 3 sama dengan 8 jika dan hanya jika 2 log 8 sama dengan 3. Atau secara umum dapat kita tulis A pangkat B sama dengan C jika dan hanya jika A log C sama dengan B. Sehingga dari hubungan tersebut dapat diketahui secara sederhana logaritma adalah proses mencari pangkat. Jadi yang bentuk ketiga ini ya, 2 pangkat berapakah yang sama dengan 8, ini proses mencari pangkat. Jadi proses mencari pangkat dalam matematika kita sebut sebagai logaritma, sehingga kita dapat mengatakan bahwa secara sederhana logaritma itu adalah proses mencari pangkat. Sekarang kita lihat definisi logaritma secara matematika. Logaritma adalah inverse atau kebalikan dari eksponen. Dapat dinyatakan A pangkat B sama dengan C jika dan hanya jika A log C sama dengan B. Dengan A ini kita sebut sebagai bilangan pokok atau basis, dan B kita sebut sebagai pangkat. Di sini jadinya B itu adalah hasil nanti ya. Kemudian yang C adalah numerus atau domainnya. Jadi kalau kita pandang sekarang C ini adalah sebagai numerus. Untuk A log C sama dengan B, A sebut kita sebagai basis, kemudian B kita anggap sebagai pangkatnya yang kita cari, kemudian C adalah numerus atau domain. Dengan syarat A itu besar dari 0 atau positif, kemudian A itu tidak boleh sama dengan 1, kemudian yang C itu besar dari 0 ya. Sehingga bisa kita katakan bahwa logaritma itu tidak pernah ada yang negatif. Nah, sekarang kita akan berikan contoh. Ini 2 buah. Contoh pertama, ubahlah ke bentuk logaritma. Jadi kalau kita memiliki suatu bentuk persamaan atau bilangan berpangkat, maka kita diminta untuk mengubahnya ke dalam bentuk logaritma. Kita akan menggunakan hubungan A pangkat B sama dengan C jika dan hanya jika A log C sama dengan B. Sekarang kita punya 4 pangkat 3 sama dengan 64. Ini bentuk logaritmanya, kita langsung jawab. Jika dan hanya jika adalah 4 log 64 sama dengan 3. Jadi bentuk bilangan berpangkat dari bentuk logaritma dari 4 pangkat 3 sama dengan 64 adalah 4 log 64 sama dengan 3. Kemudian yang kedua, ini sama saja dengan bentuk umum ini ya. X pangkat Y sama dengan Z jika dan hanya jika. Ini berarti X log Z sama dengan Y. Kemudian yang C, jika dan hanya jika A per B berpangkat M per N sama dengan P. Berarti ini A per B log P sama dengan M per N. Kemudian yang nomor D bisa kita cari
Ini akar X sama dengan 2, berarti ini X pangkat setengah ya. Berarti ini jawabannya adalah jika dan hanya jika X pangkat setengah, berarti X log 2 sama dengan setengah. Kemudian yang terakhir 10 pangkat 3 sama dengan 1000, dapat kita ubah dalam bentuk logaritmanya adalah ini 10 log 1000 sama dengan 3. Nah, biasanya untuk yang 10 sebagai basisnya ini tidak ditulis. Jadi ini boleh ditulis menjadi log 1000 sama dengan 3. Ya, log 1000 sama dengan 3. Oke. Soal kedua, ubahlah bentuk ke bentuk eksponen. Kita diberikan bentuk logaritma ini, kita diminta ke bentuk eksponen. Berarti kebalikan dari soal nomor 1 ya. Kebalikan dari soal nomor 1 dapat kita bikin jika dan hanya jika adalah 2 log 32 sama dengan 5, berarti 2 pangkat 5 sama dengan 32. Oke, itu bentuk bilangan berpangkatnya. Kemudian yang B ini umum, berarti ini adalah jika dan hanya jika di sini X berpangkat Z sama dengan Y. Sedangkan yang C ini log akar X sama dengan Y. Karena di sini lognya tidak ditulis sama dengan ini tadi, berarti ini artinya adalah 10 ya. Berarti 10 log akar X sama dengan Y, berarti dapat kita tulis jika dan hanya jika 10 berpangkat Y sama dengan akar X. Sedangkan yang D, jika dan hanya jika ini setengah log 16 sama dengan negatif 4, berarti setengah berpangkat negatif 4 sama dengan 16. Oke, kemudian yang ke E terakhir ini juga tidak ditulis, berarti di sini 10 ya basisnya, berarti 10 pangkat 2 sama dengan 100. Oke, itu tadi contoh soalnya mengubah bentuk bilangan bentuk logaritma ke eksponen dan sebaliknya di soal nomor 1. Di sini kita dapat mengatakan bahwa logaritma sering muncul dalam berbagai kajian ilmu seperti dalam bidang keuangan, rekayasa ini teknik ya, rekayasa, demografi ini kependudukan, kimia, biologi dan sebagainya. Logaritma digunakan untuk mengetahui perilaku alam yang berhubungan dengan pertumbuhan dan peluruhan. Itu yang paling sering digunakan logaritma. Dalam dunia perbankan dalam menentukan keuntungan dan sebagainya. Kemudian akumulasi penyusutan dalam bidang keuangan itu sering digunakan logaritma. Kemudian logaritma ini ada yang logaritma biasa dan ada logaritma natural. Jadi nanti ada dua jenis logaritma. Ada logaritma biasa, kita sering logaritma saja kita sebutnya. Kemudian ada lagi namanya logaritma natural. Nah, untuk logaritma ini biasanya menggunakan istilah log saja. Sedangkan logaritma natural sering menggunakan istilah ln ya. Tulisannya ln, bacaannya ln. Ini untuk pengantar dari logaritma. Jadi dapat kita katakan bahwa logaritma itu adalah inverse atau kebalikan dari eksponen. Secara sederhana bisa kita katakan logaritma itu adalah proses mencari pangkat. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat logaritma. Oke, kita berikan di sini sifat-sifat logaritma. Ada 8 sifat logaritma yang akan kita bahas di sini. Sifat-sifat logaritma, misalkan A, B, C, M, N elemen bilangan real dengan syarat A-nya besar dari 0 dan A-nya tidak 1, maka berlaku. Yang pertama, A log A sama dengan 1. Jadi basisnya di sini dengan numerusnya sama ya. A log A sama dengan 1.
dan A log 1 sama dengan 0. Yang kedua, A log B kali C sama dengan A log B tambah A log C. Jadi kalau perkalian berhubungan dengan penjumlahan gitu ya. Nomor 3, A log B bagi C sama dengan A log B dikurang A log C. Jadi kalau pembagian ini berhubungan dengan pengurangan. Kemudian yang keempat, bilangan berpangkat A log B pangkat N sama dengan pangkatnya boleh dikedepankan, sama dengan N dikali A log B. Jadi pangkat ini dipindahkan ke depan sini ya. Nomor 5, A pangkat M log B pangkat N. Tadi numerusnya saja yang berpangkat, kalau sekarang basis dan numerusnya sama-sama berpangkat. A pangkat M log B pangkat N sama dengan nomor 4 ini, pangkatnya ini diambil kemudian dikedepankan. Pangkat B dibagi dengan pangkat A, taruh depan ini, berarti N per M sama dengan dikali A log B gitu ya. Kemudian sifat yang keenam, jadi lebih ke modifikasi. A log B itu setara dengan nilainya M log B dibagi M log A gitu ya. Dengan syarat M-nya di sini harus sama. Cara pengambilan basisnya harus sama gitu ya. Nah, ini sama saja dengan 1 per, balikan ini. Numerus jadi basis, basis jadi numerus. 1 per B log A gitu ya. Kemudian sifat yang ketujuh, sini saya menyebutnya sifat sambung menyambung ya, dengan syarat numerus yang sebelumnya sama dengan basis yang kedua. Jadi A log B sambung B log C, maka ujung dan ujung A log C gitu ya. A log C. Jadi dengan syarat numerus pada log pertama itu sama dengan basis pada log kedua. Sifat terakhir, bilangan pokok berpangkat log ya. A berpangkat A log B itu sama dengan B saja jika bilangan pokok ini sama dengan basis yang ada di sini. Jadi ini A pangkat A log B sama dengan B. Oke. Di antara 8 ini kita akan coba buktikan yang nomor 2, sisanya nanti dijadikan tugas sebagai tugas perkuliahan untuk membuktikan sisa yang tidak dibuktikan. Saya akan mencoba membuktikan sifat yang kedua, A log B kali C sama dengan A log B tambah A log C. Oke, akan dibuktikan bahwa, ini sesingkat ya, ADB ini akan dibuktikan bahwa A log B sama dengan A log B tambah A log C ya. A log BC itu perkalian ini sama dengan penjumlahan ini. Berdasarkan definisi logaritma dapat kita tulis bahwa A log B sama dengan M jika dan hanya jika A pangkat M sama dengan B, dan A log C sama dengan N jika dan hanya jika A pangkat N sama dengan C. Itu dari definisi logaritma. Selanjutnya, perhatikan bahwa kita ambil ini bilang berpangkat ya. A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Bilang pokoknya sama, pangkatnya dijumlahkan ya. Ini tadi sama dengan B, ini sama dengan C, jadi sama dengan BC gitu ya. Nah, hubungan ini A pangkat M tambah N sama dengan B kali C jika dan hanya jika bilang pokoknya A log BC sama dengan M tambah N ya. Cukup jelas. Sehingga A log BC sama dengan M-nya apa tadi? M-nya A log B. N-nya apa tadi? A log C. Jadi A log BC sama dengan M tambah N sama dengan A log BC sama dengan A log B tambah A log C. Oke, terbukti. Nah, sisanya yang 7 lagi silahkan dibuktikan sebagai tugas. Nah, berikut ini kita akan memberikan beberapa contoh soal yang bisa kita gunakan, kita selesaikan soal-soal ini dengan memanfaatkan sifat-sifat logaritma yang ada ya. Di sini diberikan 1 2 3 4 5 soal. Kita akan mencoba menjawab soal-soal ini dengan memanfaatkan sifat-sifat dasar dari logaritma.
Oke, kita lihat soalnya. Tentukan nilai dari soal-soal berikut dengan memanfaatkan sifat logaritma. Yang A itu kita jawab sini. A 3 log 1 per 243. 3 log 1 per 243. Ini dapat kita tulis sama dengan 3 log 243 itu adalah 3 pangkat 4 ya. 3 pangkat 4 berarti 3 pangkat negatif 4 karena seper. Ini dapat kita tulis sama dengan pangkatnya boleh ke depan, berarti negatif 4 3 log 3. 3 log 3 tadi A log A 1 ya, berarti ini jawabannya adalah negatif 4 kali 1 berarti negatif 4. Selesai. Ini soal kita yang pertama. Jadi nilai dari 3 log 1 per 243 adalah negatif 4. Soal yang B. Oke, ini agak panjang. 9 log 8, kita tulis dulu soalnya. 9 log 8 kali 2 log akar 27 ditambah 16 log 8 sama dengan. Oke, 9 log 8 kita dapat ubah menjadi 3 kuadrat log 8 itu 2 pangkat 3 dikali 2 log 27 itu 3 pangkat 3 diakarkan berarti 3 pangkat 3 per 2 tambah 16 itu 2 pangkat 4 log 2 pangkat 3. Nah, ini sudah menemukan bentuknya, gampang. Ini pangkat ini dibagi pangkat ini kedepankan berarti 3 per 2 ya. Kemudian pangkat ini dibagi pangkat ini pangkat 1 ya. Ini pangkat 1, 3 per 2 dibagi 1 berarti 3 per 2 ya. 3 per 2 tetap karena ini 3 per 2 dibagi 1. Dikali yang tinggal di sini adalah 3 log 2 dikali 2 log 3 tambah pangkat ini dengan pangkat ini 3 per 4 2 log 2. Berarti ini kita peroleh hasilnya adalah 3 per 2 kali 3 per 2 9 per 4. 3 log 2 kali 2 log 3 adalah 3 log 3 tambah 2 log 2 1 ya. Berarti ini 3 per 4 sama dengan 3 log 3 juga 1 berarti 9 per 4 ditambah 3 per 4 sama dengan, ini penyebutnya udah sama berarti ini 12 ya. 12 per 4 sama dengan 3. Selesai. Jawabannya 3. Itu soal yang B. Soal yang C hampir mirip dengan soal yang B. Kita lihat soal yang C dulu. Oke. 9 berpangkat 3 log 4 ya. Ini kita tulis dulu soalnya. 9 berpangkat 3 log 4 kurang 2 berpangkat 4 log 9 dikurang 1 per 9 log 3 sama dengan, ini kita modifikasi dulu. 9 itu adalah 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 pangkat 2 3 pangkat 2 berpangkat lagi 3 log 4 kurang ini 2 4 log 9 berarti kita boleh ubah menjadi 2 pangkat 2 log 3 pangkat 2 dikurang, nah ini balikan yang nomor 6 kita balikan boleh jadinya apa? 3 log 3 pangkat 2 9 itu 3 pangkat 2. Oke. Nah, ini pangkat ini boleh dikedepankan ya. Berarti dapat kita tulis sama dengan 3 berpangkat kan 2-nya ini boleh ke sini. Berarti 3 log 4 kuadrat 16 kurang
pangkat ini dia pangkat ini habis ya, ini habis mungkin. Boleh dicoret aja. 2 berpangkat 2 log 3 kurang, ya ini kurang, ini pangkat ini 1 berarti 2 ya, 2 kali 3 log 3. Selesai. Ini 3 pangkat 3 log 16 karena bilangan pokoknya ini sama dengan ini. Ini jawabannya 16 kurang, ini juga sama, ini jawabannya 3 kurang 2 kali 1 2. Berarti 16 dikurang 5 sama dengan 11. Oke. Jawaban soal kita adalah 11. Yang nomor D, di sana kita tulis dulu soalnya yang nomor D ya. Nomor D itu soalnya adalah 5 log 3 akar 3 tambah akar 2 tambah 5 log 3 akar 3 kurang akar 2. Nah, ini gampang sekali. Ini karena basisnya sama, dia bisa dijumlahkan jadinya apa? 5 log. Kalau tambah tadi hasilnya kali, berarti 3 akar 3 tambah akar 2 kali 3 akar 3 kurang akar 2. Oh, ini ketemu bentuk A tambah B kali A kurang B. Ya udah, berarti ini jadinya adalah 5 log 3 akar 3 dikuadratkan dikurang kurung ya, kurang akar 2 kuadrat. Oke, hasilnya adalah 9 kali 3 27 ya. 5 log 3 akar 3 pangkat 2 itu 27 kurang akar 2 kuadrat 2. Berarti 27 kurang 2 adalah 5 log 25. 5 log 25. 5 log 25 ini 5 pangkat 2, berarti jawabannya adalah 2. Oke, selesai. Itu soal kita. Kita tinggal soal yang nomor E ya. Nomor E yang belum kita kerjakan. Kita coba berikan jawaban dari soal nomor E. Kita hapus ini dulu untuk selipkan satu saja untuk soal nomor E. Coba jawab soal nomor E itu. Nomor E soalnya adalah 5 log 10 kuadrat dikurang 5 log 2 kuadrat per 5 log akar 20 sama dengan nih. Oke, itu soalnya. Ini kan A kuadrat kurang B kuadrat ya. Jabarannya kalau ingat A kuadrat kurang B kuadrat, jabarannya kan A tambah B kali A kurang B ya. Jadi udah kita gunakan sifat ini, jadinya ini kan kuadrat kurang kuadrat ya. Berarti 5 log 10 tambah 5 log 2 kali kurang B. 5 log 10 kurang 5 log 2 per pernya 5 log akar 20. Akar 20 itu 20 pangkat setengah ya. Boleh kedepankan setengah. Setengah 5 log 20. Oke, ingat lagi tadi. Ini tambah ya. Kalau tambah itu artinya kali. Berarti 5 log 10 tambah 5 log 2 adalah 5
log 10 kali 2 20 ya. Berarti ini habis. Set. Nah, ini 5 log 20 juga habis. Berarti ini habis ya. Dengan ini. Tinggal sama dengan 5 log 20 dikurang 5 log 2. Kalau kurang hubungan dengan bagi. 5 log 10 dibagi 2. Berarti 5 log 5, 5 log 5 1 per di bawahnya tinggal tadi setengah. 1 dibagi setengah 2. Selesai. Jawabannya adalah 2. Nah, kita akan memberikan beberapa contoh soal lagi dalam menyelesaikan soal-soal logaritma, dan ini kita akan membahasnya satu persatu. Berikut kita berikan beberapa contoh soal logaritma. Oke, kita berikan di sini ada 5 soal yang cukup beragam. Kita akan menyelesaikan soal-soal berikut ini dengan memanfaatkan sifat-sifat dasar dari logaritma yang 8 tadi yang sudah kita bahas. Kita mulai dari soal pertama. Jika 4 log 6 sama dengan M tambah 1, maka nilai dari 9 log 8 adalah. Kita akan coba jawab soal ini. Jika 4 log 6, jadi kita mulai dari yang diketahui ini saja. Kita jawab. Empat log 6 sama dengan M tambah 1. Ini dapat kita ubah menjadi 2 pangkat 2 log 6 sama dengan M tambah 1. Ini sini pangkat 1 sebenarnya, berarti ini bagi ini depankan boleh ya. Berarti setengah kali 2 log 6 sama dengan M tambah 1. Setengahnya boleh ke sini, berarti 2 sama-sama dikali 2 ya. Log 6 sama dengan setengah kali 2, 1 habis. Bukan habis ya, 1. Kemudian 2 kali M, 2M tambah 2 kali 1, 2. Oke, sampai di sana paham ya? Sampai di sini paham. Nah, ini kita bisa ubah lagi. Ini sama dengan 2 log 3 kali 2. Gitu ya. 6 itu kan 3 kali 2. Sama dengan 2M tambah 2. Kali jumlah ya, berarti 2 log 3 tambah 2 log 2 sama dengan 2M tambah 2. Kita pelan-pelan saja dulu. 2 log 2 1 ya. Oke, berarti tinggal 2 log 3 sama dengan ini 1 kena ke sana. Berarti 2M tambah 2 kurang 1, 1. Itu kita dapatkan nilai dari 2 log 3. Yang ditanya soal kita adalah 9 log 8. Nah, 9 log 8 dapat kita ubah dengan 3 pangkat 2 log 2 pangkat 3. Berarti ini kita dapatkan ini pangkat ini, berarti 3 per 2 kali 3 log 2 sama dengan, nah, berarti 3 per 2 kali, ini boleh dibalik ya, 1 per, jadinya 2 log 3. Ya sudah, kita punya 2 log 3 tadi 2M tambah 1. Berarti kita dapatkan terakhir hasilnya adalah 3 kali 1, 3 per 2 kali ini. Berarti 2 kali 2M tambah 1 sama dengan 3 per 4M tambah 2. Selesai. Oke, itu jawaban soal kita yang pertama. Paham ya, kita masih pelan-pelan mengerjakannya. Penting bisa memanfaatkan sifat-sifat logaritma tadi dengan baik. Oke, kita akan lanjut untuk soal kedua. Oke, selanjutnya kita coba soal nomor 2. Jika 5 log 3 sama dengan X dan 3 log 4 sama dengan Y, maka 12 log 75 adalah. Kita akan menggunakan sifat-sifat logaritma untuk menyelesaikan ini. Kita jawab 12 log 75. Oke.
Ini yang mungkin bisa kita lakukan yang pertama adalah kita pecah. Kita coba pecah. Jadi berapa bagusnya? Jadi coba 3 ini sama dengan, boleh saya tulis 3 log 75 per 3 log 12. Ini tadi sifatnya ada ya, sama dengan, boleh kita pakaikan itu sifat 3, berarti ini 3 log 3 kali 5 kuadrat ya. 75 itu adalah 25 kali 3 ya, per ini 3 log 3 kali 4 atau 2 kuadrat boleh. 12 itu 3 kali 2 kuadrat. Sampai di sini mungkin sudah bisa melihat gambarannya. Ini sama dengan, ini kali berhubungan dengan jumlah, berarti 3 atau ke bawah saja. 3 log 3 tambah 3 log 5 kuadrat per, di bawahnya 3 log 3 tambah 3 log 2 kuadrat. Atau boleh sih, ini langsung aja 3 log 4. Oke, sama dengan 3 log 31 tambah ini 2 kali ini 3 log 5 yang kita punya 5 log 3 ya. Berarti kita balik ya. Berarti 1 per 5 log 3 per, nah ini 1 3 log 4 tambah dengan Y ya, 3 log 4 log 4 Y, langsung aja boleh Y. Ini X sama dengan 1 tambah 2 per X per 1 tambah Y. Oke, sampai di sana sebenarnya udah cukup, cuman kita percantik tampilannya. 1 ini dapat ganti X per X, berarti ini X tambah 2 per X kali, ini balikan 1 per 1 tambah Y. Berarti terakhir jawabannya adalah X tambah 2 per X tambah 2. Kita rapikan, mungkin kita coba rapikan tulisannya, maaf. Sama dengan X tambah 2 per X kali 1 per 1 tambah Y, sama dengan terakhirnya adalah X tambah 2 per X tambah XY. Oke, itu bentuk terakhir dari jawaban soal nomor 2. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 3 ini. Lebih rumit lagi bentuknya. Jika 2 log 1 per A sama dengan 3 per 2 dan 16 log B sama dengan 5, maka A log 1 per B pangkat 3 adalah. Oke, kita akan menjawab soal ini. Oke, sekarang kita akan menjawab soal nomor 3. 3 ini diketahui 2 log 1 per A itu berarti A pangkat negatif 1 sama dengan 3 per 2. Ini kedepankan negatif 1, 2 log A sama dengan 3 per 2. Negatifnya ke sini boleh. 2 log A sama dengan negatif 3 per 2. Ini jika dan hanya jika gimana tadi? Jika dan hanya jika 2 pangkat negatif 3 per 2 sama dengan A ya, berlaku hubungan ini. Kemudian kita ambil setelah gini, 16 log B sama dengan 5. 16 log B sama dengan 5. Ini jika dan hanya jika 16 pangkat 5 sama dengan B ya. 16 pangkat 5 sama dengan B. Nah, yang ditanya soal kita adalah A log B pangkat negatif 3 per B pangkat 3 nya saya ubah jadi A kita ini ya, berarti A kita ganti, berarti 2 pangkat negatif 3 per 2 log
B-nya adalah ini. B-nya adalah 16 pangkat 5 berpangkat negatif 3. Ini sama dengan ya, itu sama dengan, boleh kita kalikan. Ini 16 itu 2 pangkat 4. Pangkat 4 di pangkat kelima berarti pangkat 20 ya. Berarti boleh kita ganti 2 berpangkat negatif 3 per 2 log 16 ini 2 pangkat 4 pangkat 5 berarti 2 pangkat 20 ya. 2 pangkat 20 pangkatkan negatif 3 berarti 2 berpangkat min 60. Oke, tahu ya datangnya dari mana ini. Pangkat ini dibagi pangkat ini kedepankan, berarti sama dengan negatif 60 dibagi dengan negatif 3 per 2 kali 2 log 2. 2 log 2 nanti 1. Berarti 60 negatif bagi negatif positif ya. 60 membagi pecahan sama dengan mengalih kebalikannya. Berarti 60 bagi 3 dapat 20. 20 dikali 2 40. Berarti ini coret saja, dapat 20. 20 dibagi setengah 40. Selesai. Jawabannya adalah 40. 2 log 2 1. Itu jawaban soal nomor 3. Kita masih punya 2 soal lagi. Nomor 4 hampir mirip, ada berkoma-berkomanya. Yang nomor 4 itu jika A sama dengan 0,1111 seterusnya, maka nilai dari A log 729 adalah. Kita akan coba jawab soal ini. Oke, soal nomor 4, A diketahui A-nya adalah 0,111 seterusnya ya. Ini kalau kita pikirkan adalah 1/9 ya. 0,111 itu adalah 1/9. Berarti kita ganti A log 729 ini kan sama dengan A ini 1/9 log 729 itu 9 pangkat 3 ya, 81 kali 9 betul. Ini sama dengan, ini kan 9 pangkat negatif 1 ya, log 9 pangkat 3. Berarti ini 3 dibagi min 1 min 3 kali 9 log 9 sama dengan negatif 3. Selesai. Oke, itu soal kita yang keempat. Soal kita yang keempat. Kita lanjutkan soal kita yang kelima. Jika A pangkat 6 log 5 dan B 5 log 4, maka 4 log 0,24 adalah. Oke, kita jawab soal nomor 5. Diketahui A sama dengan 6 log 5 ya. Kemudian B-nya sama dengan 5 log 4. Oke, sekarang yang ditanyanya itu adalah 4 log 0,24 itu kan 24 per 100 ya. Kalau berhubungan dengan bagi tadi sama dengan kurang ya, berarti ini 4 log 24 dikurang 4 log 100. Iya, sama dengan 24 itu 4 kali 6 ya. Ya, berarti ini bisa juga dimodifikasi jadinya apa ini? Kalau begitu A sama dengan, coba kalau jadikan A ini, A sama dengan 1/5 log 6 ya. Oke, berarti 5 log 6 sama dengan 1/A. Boleh di, ya nggak apa-apa. 24 itu berarti ini 4 log 6 kali 4 kurang
ini 4 log 100 itu 10 kuadrat atau 4 kali 5 kuadrat boleh ya. Berarti ini sama dengan 4 log 6 dikali ditambah 4 log 4 dikurang kurung 4 log 4 tambah 4 log 5 kuadrat. Oke, ini buka dulu kurungnya, bisa 4 log 6 tambah 1 kurang 1 kurang 2 4 log 5. Habis ya. 4 log 6 itu bisa kita ubah menjadi 4 log 5 kali 5 log 6. Iya ya. Tambah ini jadi kurang ya, sorry. Kurang jadinya 2 kali kita punya 5 log 4. Berarti kalau 4 log 5 kita balik sama dengan 1/b ya. Sama dengan ini 1/b. Oke, kalau ini 1/b ini nggak ngaruh tadi sebenarnya. Nggak saja lah kita pakai, kita buang saja. Sama dengan 4 log 5 1/b ya. 4 log 5 1/b 5 log 6 1/a kurang 2/b. Maka jawabannya adalah 1/ab kurang 2/b. Oke, ini jawaban dari soal kita yang keempat tadi, yaitu 1/ab kurang 2/b. Jadi kalau kita bikin di sininya, ini sama dengan 1/a sama dengan 5 log 6. Ini boleh 1/b sama dengan 4 log 5. Jadi itu bisa kita manfaatkan di sini. Oke, ini tadi pengenalan kita tentang logaritma. Dan sifat-sifatnya serta penggunaan sifat-sifat logaritma dalam menyelesaikan beberapa persoalan dalam matematika. Selanjutnya materi yang akan kita bahas adalah persamaan logaritma, pertidaksamaan logaritma, kemudian grafik fungsi logaritma. Oke, untuk bagian pertama dari logaritma ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Silakan subscribe, like, komen, dan share.